Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya mulai, saya akan memberikan kata-kata mutiara terlebih dahulu. Salah satunya ayat yang berbunyi Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Topa Nugroho. Di sini saya akan mengangkat judul tema mintalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita sebagai umat yang beragama, khususnya agama Islam, di sini kita dianjurkan bukan hanya meminta kebaikan dunia saja, akan tetapi kebaikan di akhirat. Hakikatnya atau esensinya kita sebagai manusia, kita tidak hanya tinggal di dunia ini selamanya, akan tetapi di akhirat yang jauh lebih abadi di sana. Maka dari itu Allah juga menyuruh kita bukan hanya meminta di dunia saja kebaikan, akan tetapi juga di akhirat. Maka dari itu di sini saya akan mengangkat judul mintalah kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita lihat banyak para pejabat, petinggi yang lalai terhadap dunia. Dia melakukan kecurangan, korupsi atau menghalalkan segala cara demi mendapatkan kebaikan dunia. Dia lupa bahwasanya kita sebagai manusia tidak hanya hidup di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat nanti. Kita lihat para orang-orang zaman terdahulu seperti Raja Namrud, Fir'aun, Korun dan lain sebagainya. Dia hanya meminta kebaikan dunia saja. Dia hanya mementingkan kebaikan dunia saja dan mencari kebahagiaan dunia saja, akan tetapi dia tidak mencari atau meminta kebaikan di akhirat. Kisah-kisahnya juga banyak. Dia mendapatkan kebaikan di dunia saja, akan tetapi setelahnya itu tidak ada. Allah memberikan atau mengancam sumber azab kepada mereka. Hal itu serupa dengan kita yang masih hidup. Kalau orang zaman dahulu saja bisa tiada di dunia ini, orang yang kemarin telah tiada, apalagi kita yang sekarang. Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan, bulan depan, atau besok kita masih ada di dunia ini ataupun tidak ada yang menjamin. Semuanya itu kuasanya Gusti Allah atau kuasanya Gusti Allah. Maka dari itu kita hendaklah meminta kebaikan dunia dan akhirat. Seperti para alim ulama yang mengisyaratkan dunia ini hanya sebesar sayap dari seekor lalat. Betapa kecilnya dunia ini, betapa fananya. Bahkan dunia ini hanyalah permainan bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya dunia ini hanyalah ujian bagi orang-orang beriman untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Maka dari itu kita hendaklah jangan memikirkan dunia 100%, akan tetapi juga akhirat. Boleh kita pikirkan dunia, akan tetapi jangan terlalu mementingkan dunia. Maksud saya itu persentasenya ke akhirat itu lebih tinggi dibandingkan dunia. Solusi yang saya berikan seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Janganlah kita memikirkan dunia saja. Kalau kita memikirkan dunia saja, maka kita akan terlena di dunia saja. Alangkah baiknya kita memikirkan akhirat, bahwasanya kita juga akan mati atau meninggalkan dunia ini. Tidak tahu kapan waktunya ataupun di mana waktunya. Maka dari itu kita hendaklah mempersiapkan waktu sedini mungkin, secepat mungkin untuk menyiapkan di akhirat. Lalu solusi yang kedua yaitu kita lihat para alim ulama terdahulu. Tidak ada, bahkan bisa dibilang tidak ada yang memikirkan dunia. Semuanya hanya memikirkan akhirat dan akhirat. Karena mereka tahu bahwa di akhirat itu yang akan kekal abadi di sana. Lalu nas atau dalil yang mendukung pernyataan saya di atas tadi atau yang saya telah jelaskan tadi, saya beri surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahwasanya di antara mereka orang-orang yang beriman meminta kepada Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, mintalah kebaikan di dunia, mintalah kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka atau azab neraka. Itulah nas atau dalil pendukung.
Lalu kalimat motivasi yang saya berikan untuk penjelasan ini ataupun sekaligus penutup, saya memberikan surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Maksud saya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwasanya Allah membalas sebuah kebaikan dengan kebaikan seberat biji zarah pun, dan sebaliknya Allah juga akan memberikan sebuah keburukan seberat walaupun seberat biji zarah pun. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.